Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk penonton sekalian. Jadi di sini saya Ikhwan Al-Hakim akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan semua flag pada repository Most Basic Penetration Testing Lab. Untuk setup labnya itu cuma gini aja. Jadi pertamanya nge-clone repository terlebih dahulu. Setelah itu change directory ke directory repository-nya. Setelah itu menjalankan Docker Compose. Oke, lanjut ke fase 1. Ada 3 flag. Yang pertama itu cukup mudah ya. Jadi tinggal ngebuka source code HTML-nya aja, langsung dapat flagnya. Terus untuk flag kedua itu kita disuruh untuk menganalisis header HTTP-nya. Jadi kita melakukan curl pakai flag i. Habis itu bakal langsung dapat flagnya di response header-nya. Dan lanjut, yang ini disuruh untuk mencari port lain yang terbuka. Itu kita scan localhost-nya pakai nmap, bakal dapat port 8080 terbuka. Habis itu tinggal kita buka aja pakai browser dan flagnya bakal muncul di bagian bawah websitenya. Oke, lanjut ke fase 2. Ada satu flag. Jadi di sini kan konteksnya itu kita belum tahu root administrator ini ada di port mana. Jadi di sini kita melakukan scanning dulu terhadap kedua portnya pakai Nikto. Dan ini hasil Nikto dari port 80. Di sini nggak ada hasilnya yang administrator. Terus kalau kita lihat yang hasil dari scan 8080 bakal ada root administrator di sini. Berarti tinggal kita buka aja dan flagnya bakal langsung ada. Terus lanjut ke fase 3, ada 3 flag. Yang pertama itu disuruh untuk exploit SQL injection, tapi enggak disebutin secara spesifik itu ini exploitnya ngapain. Jadi yang saya tangkap adalah ini cuma disuruh buat nge-trigger doang, sehingga saya memasukkan input yang ngebuat query-nya error dan flagnya bakal langsung muncul. Terus lanjut, ini disuruh untuk ekstrak flag dari database. Jadi yang saya pakai di sini SQL Map buat bantu enumerasi database-nya. Dari hasil enumerasinya dapat 6 database, 4 yang default, 2-nya yang custom dari aplikasinya. Berarti flagnya ada di antara 2 database ini. Jadi di sini saya menjalankan 2 komen lagi. Yang pertama buat nge-scan database administrator, yang kedua buat nge-scan database bookstore. Dan hasil dari scanning yang pertama, yang database administrator itu langsung dapat flag ya, di table flag. Terus lanjut ke flag 7. Jadi kan dari scanning sebelumnya yang database administrator ini ada dapat tabelnya ya. Yang pertama itu ada tabel flag, yang kedua itu ada juga tabel namanya tabel users. Di sini itu ada username dan juga password. Terus password ini sebenarnya di hash di database-nya, tapi somehow ketika pakai SQL Map itu langsung dapat hasil benerannya. Mungkin mereka ada program yang mengotomasi buat cari lookup ke rainbow table-nya. Dan ini saya asumsikan dia di hash pakai rainbow table MD5 karena ketika saya coba cek ini di Google dapat hasilnya ini. Terus yaudah, ini dipakai buat login aja di website adminnya yang di sini yang ditemukan tadi sebelumnya. Habis itu bakal langsung dapat flagnya. Terus lanjut ke fase 4. Nah, ini yang cukup menarik sih. Karena udah masuk ke agak susah. Nah, jadi di sini karena yang disuruh itu adalah flag user, jadi saya asumsikan kita harus ngebuat backdoor RCE di website yang bisa diakses user, yang bisa diakses oleh user, yaitu yang portnya 80. Nah, terus ini buatnya dari mana? Buatnya itu dari halaman adminnya, karena di halaman admin itu bisa nge-upload buku yang kemudian akan ditampilkan di sisi user. Jadi di sini kita bakal ngebuat script PHP buat nginjek comment system. Habis itu setelah kita insert bakal tampil di sisi user di sini di bawah sini book title.
Ini juga book title. Habis itu kita buka view details, dan ini yang ini. Habis itu kita buka gambarnya di new tab. Setelah kita buka, kita coba masukin komen ls dulu buat tes doang. Dan ini bakal muncul ls sistemnya, berarti RCA udah bisa digunakan. Nah, terus ini saya coba ls mundur-mundur terus buat nyari lokasi flagnya, dan ternyata flagnya itu ada di root. Nah, ketika ini ya langsung di cat aja, dan flagnya bakal langsung dapet. Nah, ini cukup menarik di sini karena ketika saya melakukan ls-l flag, sebenarnya ini ada dua flag yang muncul, yaitu flag user dan flag root. Tapi karena flag root ini nggak ada permissionnya sama sekali, jadinya nggak bisa langsung dibaca pakai cat biasa. Nah, jadi ini yang saya tangkap adalah kita harus melakukan privilege escalation untuk ngebaca flag ini sebagai root, karena yang punya file ini adalah root. Nah, jadi di sini kita buat script lagi buat mendapatkan reverse shell, biar kita bisa mengakses shell dari server ini ya, server 80-nya. Terus ini dimasukkan pakai angka ini, di mana angka ini adalah IP address penyerangnya, yang yang didapetin pakai command IP address show, dan ini port tempat penyerangnya listening yang dijalankan pakai netcat. Habis itu ketika ini diupload ke sisi user, dan kita sebagai penyerang listening di port ini, dan ketika kita view details atau kita melihat hasil gambar yang kita upload tadi, kita bakal langsung dapat reverse shell-nya. Nah, dari sini saya melakukan scanning lagi untuk mencari SUID misconfiguration atau set user ID misconfiguration pakai linpass. Linpass itu bisa di curl aja, bisa diinstal aja pakai ini, dan ketika dijalankan hasilnya itu seperti ini. Ada bacaannya unknown SUID binary. Nah, ketika kita lihat pakai ls-l di sini bisa dilihat yang harusnya RWX itu jadi RWS. Artinya apa? Artinya adalah ketika ada user yang menjalankan file ini, dia bakal menjalankannya sebagai pemilik dari file ini, karena ini permissionnya S bukan X. Nah, karena owner dari file ini adalah root, jadinya user akan menjalankan file ini sebagai root, sehingga ini bisa kita gunakan untuk melakukan privilege escalation. Nah, oke, ini dijalankan aja bin bash, habis itu dapat UMI-nya hasilnya root. Nah, dari sini kita tinggal melakukan cat aja ke flag rootnya, karena kita udah masuk ke sistem sebagai root, dan flagnya bakal langsung dapat. Lanjut ke fase 5, ini sebenarnya paling gampang karena kita udah dapat akses root di flag sebelumnya. Jadi ini kita tinggal melakukan cat aja ke semua flagnya. Ini contohnya, ini kita dapat flag 10 dari cat biasa. Habis itu ini kita dapat flag 11 dan 12 dari cat biasa juga. Lanjut ke fase 6. Jadi ini agak susah ya. Saya jujur di sini melihat guide-nya, melihat write-up-nya. Di sini kita harus nge-scan IP address internalnya terlebih dahulu dari sisi yang diserang dengan menggunakan command IP address show. Tapi karena ternyata nggak ada, jadi kita harus install dulu sebagai root. Nah, ini udah dapat IP address internalnya. Setelah itu kita scan pakai nmap. Lagi-lagi nmap-nya nggak ada, jadi kita harus install dulu. Dan ini hasil dari scan nmap-nya. Ada dua host yang didapat, ada mbptl app dan juga mbptl internal. Nah, dari sini kita menggunakan nmap lagi untuk scan port yang terbuka di kedua host ini, dan dapat port 5000 yang kebuka untuk mbptl app dan juga port 31337 untuk mbptl internal. Setelah itu, karena tujuan dari flag 13 ini adalah untuk mencari port 5000, jadi ya udah kita tinggal nge-curl port 5000 aja dari host yang udah kita dapetin tadi, dan bakal dapat flag 13. Nah, untuk flag 14 ini cukup menarik ya, karena dia menggunakan parameter yang ini, parameter name ini, untuk ngedapetin flag 14. Nah, jadi ini kita gunakan untuk inject command ke sistem
internal ini. Nah, di sini saya menggunakan, di sini saya melakukan import inject command ls dulu untuk mencari lokasi flagnya, dan ternyata flagnya dapat di root ini flag.txt. Nah, ketika dapat flag di root, kita tinggal melakukan cat aja kayak biasa. Nah, ini dapat flag 14. Oke, lanjut ke fase 7, fase terakhir. Nah, karena pada flag 15 ini kita diminta untuk binary analysis, berarti kita harus download file binary-nya terlebih dahulu. Nah, ketika kita cek dengan command file, kita dapatkan informasi bahwa binary ini adalah executable. Nah, dengan begitu kita coba jalankan, dan hasil dari menjalankan file binary ini ternyata tidak cukup informatif, karena cuma misi nama dan welcome nama doang. Dan juga di atasnya ada cat flag 16, tapi isinya nggak ada. Jadi bisa dibilang tidak cukup informatif. Tapi ketika kita coba pakai command strings, flagnya bakal langsung muncul di sini. mbptl 15 atau tanpa new line jadi ini. Karena ini huruf H-nya somehow dianggap sebagai new line. Saya juga nggak tahu kenapa. Terus lanjut ke flag 16. Nah, karena ada outputnya di sini, ada cat flag 16.txt, berarti di sini bisa kita tangkap kalau di servernya, ketika kita menjalankan mbptl internal, dia bakal melakukan cat flag 16. Jadi untuk mendapatkan flag 16 ini, tinggal kita jalankan aja mbptl internal yang berada di server, pakai netcat, dan flag 16-nya bakal langsung dapat. Oke, lanjut ke flag terakhir, flag 17. Nah, karena ini yang diminta adalah buffer overflow, kita harus analisis kodenya secara langsung untuk dapetin informasi mengenai address-addressnya. Nah, ini flag 17 yang berada di, ini source code-nya yang berada di repository-nya. Jadi, ini ada command gets. Nah, gets ini sebenarnya tidak layak untuk digunakan ya, karena emang sangat tidak secure, dimana ketika ada fungsi gets, dia bakal menerima input user tanpa dibatasi. Nah, jadi ini bisa kita gunakan untuk me-override return address-nya agar lompat ke fungsi ini, fungsi secret. Terus di sini kita, karena tadi kita punya file binary-nya, jadi tinggal kita lakukan aja object dump untuk mendapatkan return address-nya dari secret ini. Nah, ini tahunya kita ngirim payload apanya itu gimana. Jadi gini, di sini di atas fungsi gets ini ada kedua variabel ini, ada buff dan juga ada flag 15 yang panjangnya sama-sama 128. Nah, tapi flag 15 ini tidak kita anggap sebagai panjang payload. Kenapa? Karena flag 15 ini tidak digunakan di barisan bawah kodenya, sehingga ketika di-compile, variabel itu tidak dianggap sebagai bagian dari kode dan tidak dimasukkan ke binary yang dikompilnya. Sehingga yang dianggap sebagai panjang payload itu hanyalah char buff tadi yang berukuran 128 byte ditambah dengan 8 byte save RBP. Jadinya total ukuran buffer kita 136 bytes tambah alamat fungsi secretnya. Nah, terus ini ya udah tinggal kita buat aja payloadnya pakai Python. Ini 136 huruf A ditambah return address dari fungsi secretnya. Ditambah address dari fungsi secretnya buat nge-override return addressnya. Abis itu ini semua kita masukkan sebagai input ke netcat mbptl internalnya. Jadi yaudah, ini kita berhasil untuk lompat ke fungsi ini dan kita berhasil menjalankan fungsi secretnya. Sehingga ketika saya melakukan ls di sini, ini isinya bakal ada flag yang kita cari dan bisa melakukan cat langsung aja, dan flagnya bakal langsung keluar. Oke, sekian dari saya, terima kasih.